Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi Indonesia memang bisa tampak ya adanya karya-karya yang cenderung sejarah naratif. Tetapi bagi para sejarawan yang modern, ya, sejarah non naratif ini yang sering lebih diunggulkan. Nah, sebenarnya antara sejarah naratif dan non-naratif ini tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Karena sebenarnya kalau kita mencermatinya, mereka itu sebenarnya saling mendukung, tidak saling menyimpangi, dan juga tidak saling kontradiksi. Jadi artinya sejarah naratif ini merupakan langkah awal menuju sejarah non-naratif. Jadi pada prinsipnya antara sejarah naratif dan non-naratif ini mestinya memang harus dikonvergensi oleh para sejarawan modern. Jadi artinya sejarawan tidak hanya berpandangan dengan sejarah naratif, sementara juga tidak berpandangan hanya sejarah non-naratif saja. Nah, orang yang berpandangan sejarah non-naratif biasanya menganggap sejarah naratif itu adalah sejarah yang ya, gaya lama. Ya. Artinya orang seringkali memang tidak bisa membedakan antara sejarah naratif dengan cerita novel atau novel sejarah. Nah, sebenarnya novel sejarah itu mengandung unsur fiksi, ya. Jadi ada fiksinya. Tapi kalau sejarah itu sebenarnya dari awal sejarawan sudah beritikat untuk menulis sejarah ya dengan fakta-fakta. Nah, justru ketika sejarawan menulis secara naratif, yaitu dengan deskriptif naratif, maka dia sebenarnya sedang mendeskripsikan fakta-fakta. Karena sejarawan naratif itu sedang berusaha merekonstruksi cerita. Nah, sebenarnya rekonstruksi cerita ini merupakan suatu proses yang panjang juga. Jadi sejarawan melakukan heuristik, kemudian melakukan kritik, kemudian menginterpretasi, ya, dan kemudian historiografi, yaitu tadi dengan merekonstruksi cerita. Jadi kalau dia merekonstruksi cerita adalah berusaha untuk menjelaskan secara kronologis ya peristiwa itu dimulai dari kapan ya sampai kapan dan apa yang terjadi. Jadi kalau orang melakukan deskriptif naratif berarti dia mendeskripsikan segala sesuatu ya tentu saja sifatnya tentu detail ya. Jadi di sini ceritanya cerita fakta. Jadi deskriptif naratif itu menceritakan fakta. Tetapi kalau novel sejarah itu menceritakan ya, jadi mendeskripsikan fakta, tetapi terdapat unsur-unsur fiksi yang dicoba untuk dibangun oleh penulis novel sejarah itu. Jadi di sini ada fiksi dari si pengarang. Kalau sejarawan tentu saja dia akan bekerja dengan keras supaya unsur fiksinya tidak timbul. Artinya sejarawan ketika mendeskriptifkan narasinya, dia akan selalu berpangkal kepada fakta.
Jadi sebenarnya deskriptif naratif itu adalah menguraikan fakta-fakta secara kronologis. Nah, sehingga pembaca sejarah itu akan mengetahui peristiwa-peristiwa, baik itu yang menjadi sebab atau yang menjadi akibat. Jadi sebab akibat bisa dijelaskan secara runtut, dan mungkin tidak hanya satu sebab saja yang bisa ditampilkan, tetapi juga ada sebab-sebab lain yang mungkin mempunyai peluang untuk melahirkan suatu peristiwa. Nah, jadi sebenarnya ketika orang sedang atau sejarawan mendeskriptifkan narasinya, maka dia sebenarnya sedang mencoba melakukan narasi yang menarasikan dengan cara yang detail. Jadi sejarah naratif sebenarnya tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap secara gampangan saja, hanya menceritakan saja. Tentu saja menceritakan itu tidak bisa sembarangan, ya. Harus selalu berhaluan kepada fakta. Nah, berbeda dengan penulis novel sejarah, dia memang berhaluan kepada fakta sejarah di satu sisi, tetapi dia juga menampilkan fakta sastranya yang merupakan imajinasi dari sastrawannya itu. Jadi pada pokoknya orang membuat deskriptif naratif itu tidak mudah. Nah, justru deskriptif naratif ini merupakan penulisan sejarah yang sangat penting, terutama bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang tataran pendidikannya masih di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bagi mereka, merekonstruksi kisah, merekonstruksi narasi ini penting. Supaya apa? Supaya tidak terjadi semacam penuturan yang bolak-balik, ya. Jadi narasi sejarah itu kronologis. Kalau sastra tidak kronologis, bisa bolak-balik gitu kan. Nah, ini bagi sejarawan yang penting kronologinya bisa dipahami oleh seorang pembaca sejarah. Ya, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kronologinya, maka akan timbul apa yang disebut dengan anakronisme. Jadi bisa anakronisme waktu, bisa juga terjadi anakronisme tokoh. Jadi sumbangan yang terbesar dari sejarah naratif adalah menguraikan fakta-fakta secara kronologis dan juga menghindarkan para pembaca sejarah tidak terbawa kepada arus anakronisme. Nah, ini memang berbeda dengan sastra, novel sejarah. Jadi novel sejarah itu kemungkinan besar terjadi anakronisme karena mereka akan menuturkannya dengan cara tidak kronologis. Ya, jadi pada intinya sejarah naratif itu bukanlah proses yang mudah bisa dilalui oleh sejarawan. Jadi ketika sejarawan bisa merekonstruksi narasi sejarah, dia berarti memahami secara komprehensif, ya, secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang ada. Jadi tanpa penguasaan fakta, tidak mungkin sejarawan bisa menyusun sejarah naratif. Nah, di sini sejarah naratif ini memang
titik fokusnya adalah deskriptif naratif, yaitu suatu penyajian narasi yang menyeluruh dari peristiwa yang awal sampai akhir berurutan, ya, tidak bolak-balik gitu ya, tetapi secara kronologis. Nah, sehingga inilah yang disebut sebagai sejarah naratif. Nah, sejarah naratif tadi memang tidak perlu dipertentangkan dengan sejarah non-naratif. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih baik. Nah, kalau lebih bagus, nanti ada kelemahannya masing-masing. Gitu ya. Jadi memang sejarah non-naratif, kelemahannya yang pertama, ia dipandang oleh orang atau pembaca sejarah, dan orang sejarah yang tidak tahu pasti akan menganggap bahwa sejarah naratif itu tidak berbeda dengan novel sejarah. Jadi pembaca tidak bisa membedakan antara sejarah naratif dan novel sejarah. Nah, ini kelemahan yang seringkali ditonjolkan. Nah, penyajian sejarah naratif yang cenderung deskriptif naratif itu memang di satu sisi bisa ya, memuaskan banyak orang yang ingin mengetahui secara detail narasi sejarahnya. Tetapi bagi yang berpikir lebih maju, berpikir lebih lanjut, maka sejarah non-naratif itu perlu diteruskan ya, terutama dalam penulisan sejarah naratif. Nah, sehingga kalau itu terjadi konvergensi di antara keduanya, maka sejarah naratif memang seharusnya dilanjutkan dengan sejarah non-naratif. Jadi, sejarah non-naratif adalah merupakan kelanjutan dari sejarah naratif. Jadi, non-naratif adalah kelanjutan sejarah naratif. Jadi, karena sejarah naratif itu dianggap sebagai dasar, sebagai langkah awal, ya. Karena justru meskipun awal seringkali memang lebih sulit ya. Karena ibaratnya sejarah naratif itu ditulis dari titik nol. Jadi merekonstruksinya dari titik nol. Nah, ketika sudah sampai ke naratif, selesai, maka bagi sejarawan mestinya itu bukanlah langkah yang sudah selesai, tetapi perlu dilanjutkan dengan sejarah non-naratif. Dengan kata lain, sejarah non-naratif adalah kelanjutan dari sejarah naratif. Nah, dalam sejarah naratif, langkah sejarawan harus melakukan analitis. Itu sifat dari analisis. Dan kemudian juga melakukan sintetis atau sifat dari sintesis. Jadi analisis dan sintesis. Artinya bagi pelajar yang telah menguasai narasi, maka dia sebenarnya juga tidak puas sampai di situ, sehingga mereka melanjutkannya dengan analisis. Artinya, sejarawan menguraikan fakta-fakta itu. Jadi kalau tadi mendeskripsikan fakta-fakta, di sini sejarawan menguraikan fakta-fakta. Ya. Jadi fakta-fakta itu mengapa timbul?
Mengapa fakta-fakta itu saling berkaitan? Jadi fakta-fakta itu saling kait mengkait sehingga kemudian menimbulkan atau memunculkan sebab yang menjadikan akibat. Jadi analisis ini bisa berkembang tidak hanya kepada hubungan sebab akibat, tetapi juga menjelaskan berbagai sistem, ya, terutama sistem budaya, ya, karena sistem budaya ini kaitannya dengan kawasan, ya, kawasan otak manusia. Jadi sejarawan harus mengaktifkan kawasan pemikirannya yang berkaitan dengan gagasan-gagasan, ya, kemudian ide-ide, norma-norma yang berlaku, kemudian adat istiadat yang berlaku, dan juga nilai-nilai yang berlaku. Jadi apa yang dipikirkan oleh manusia itu harus dianalisis, ya, mengapa terjadi peristiwa itu, apa landasan berpikirnya, ya, dan apa yang dipakai untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan diputuskan dalam suatu pembicaraan yang akhirnya akan dilaksanakan. Jadi di sini analisis itu lebih mengarah kepada penjelasan dan pendalaman, ya, terhadap fakta-fakta di mana sejarawan berusaha untuk bisa menjelaskan, kemudian juga bisa, ya, memahami dan juga bisa menafsirkan. Jadi sejarah non-naratif itu bekerja untuk menjelaskan, kemudian menafsirkan, ya, menjelaskan, menafsirkan, ya, jadi memahami dan menjelaskan. Jadi di sini ada fenomena mengarah kepada penafsiran. Nah, jadi sejarah non-naratif itu memang tidak ada bagian penafsirannya. Padahal dalam metode sejarah naratif ini rupa-rupanya memang penafsirannya baru pada tataran bawah. Artinya baru menafsirkan bahwa cerita A bersambungan dengan cerita B, bersambungan dengan cerita C. Jadi baru menafsirkan kronologinya. Nah, kalau dalam sejarah non-naratif yang ditafsirkan adalah hubungan antar fakta yang bersilang saling, gitu ya. Jadi terjadi silang saling di antara keduanya sehingga terjadi hubungan yang jelas di antara fakta-fakta itu. Jadi di sini ada semacam memang pendalaman fakta yang menjadikan sejarawan itu memahami lebih lanjut, ya, tidak hanya bisa menjelaskan tapi lebih paham, memahami sebenarnya peristiwa itu seperti apa, ya, yang sesungguhnya terjadi. Nah, sehingga kemudian dia bisa menafsirkan, dan tentu saja menafsirkan berdasarkan fakta-fakta yang dideskripsikan oleh sejarawan ketika sejarawan melakukan deskriptif naratif. Ya, jadi
Di sini analisis itu berarti menguraikan fakta-fakta dan hubungan fakta-fakta itu. Nah, seterusnya dengan uraian yang tentu saja dengan kritis gitu ya, maka sejarawan akan bisa menyimpulkan, ya, akan bisa melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang mungkin ya saling bertentangan. Bisa jadi ada fakta-fakta yang bertentangan, ada fakta yang disebut tesis, ada fakta yang disebut antitesis, sehingga nanti akan muncul fakta yang sintesis. Jadi sintesis ini merupakan puncak dari konvergensi itu. Ya, jadi puncak konvergensi akan tampak dari adanya proses ya deskriptif naratif mengarah kepada deskriptif analitis sintetis. Nah, sehingga dari konvergensi ini maka karya sejarah yang sebenarnya ya, yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa sejarah itu lebih bermakna, lebih bernilai apabila disajikan dengan deskriptif naratif yang dilanjutkan dengan deskriptif analitis dan sintetis. Nah, dengan demikian konvergensi ini bisa disebut sebagai langkah-langkah deskriptif naratif, analitis, dan sintetis. Nah, sehingga kalau sejarah itu disajikan dengan cara seperti itu, maka sejarah Indonesia itu akan menghasilkan sejarah yang komprehensif. Artinya, ketika ada deskriptif naratif, maka para pelajar sekolah dasar dan menengah pertama ini sedang mencoba mencatat dalam pikirannya bahwa peristiwa sejarah yang terjadi ini telah direkonstruksi dalam bentuk kisah atau naratif atau cerita. Nah, cerita seperti ini akan masuk ke dalam memorinya. Ya. Jadi dengan memori itu kemudian ketika ia belajar sejarah lagi pada sekolah menengah atas maupun di universitas, maka dia akan mendapatkan pelajaran baru, yaitu mengenai konvergensi antara sejarah naratif dan sejarah non-naratif. Nah, konvergensinya itu merupakan hasil penulisan sejarah yang lebih lengkap, ya. Artinya, ia selama ini tentu tidak akan puas hanya dengan mendengarkan sajian narasinya, tetapi ia tidak memahami, tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memahami dan juga sekaligus menafsirkan peristiwa itu. Nah, sehingga mahasiswa sejarah itu akan bisa pertama-tama bisa mendeskripsikan fakta dengan runtut, ya, dengan runtut kronologis dan tidak terjadi anakronisme. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, ya, dengan menguraikan fakta-fakta
tentu saja sisi kelebihan dan kelemahannya, kemudian juga berkaitan dengan proses, ya. Jadi sejarah itu merupakan peristiwa yang berproses dari awal sampai akhir, dan kemudian juga setelah selesai menguraikan fakta-fakta itu dengan detail, maka kemudian bisa melakukan sintesis, yaitu menyimpulkan. Jadi artinya secara dialektika, sejarawan bisa menghadapkan antara hal-hal yang bertentangan, yang berkontradiksi dalam fakta itu. Nah, sehingga kemudian terjadi titik temu, yaitu fakta baru atau tesis baru yang disebut dengan sintesis. Jadi sejarah yang paling bagus, paling baik, tolok ukurnya adalah deskriptif, naratif, analitis, sintetis. Ya, itu merupakan perkembangan atau kelanjutan dari sejarah naratif, sehingga kemudian kita mendapatkan hasil karya sejarah yang memang merupakan bentuk konvergensi antara sejarah naratif dan sejarah non-naratif. Nah, akhirnya karya itu akan menjadi karya yang lebih baik. Artinya sejarawan muda, anak-anak muda akan diperlihatkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Kemudian ketika dewasa, mereka akan diperlihatkan bagaimana fakta-fakta itu menjadi dalam suatu peristiwa itu melalui proses yang dijelaskan setahap demi setahap, sehingga mencapai titik peristiwa yang memang seharusnya terjadi. Jadi pada prinsipnya sejarah naratif dan non-naratif itu memang tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, ya, yang lebih jelek, mana yang kuno, mana yang baru, tetapi ya keduanya sebenarnya merupakan proses yang memang harus dihadapi oleh sejarawan. Tentu saja sejarah non-naratif ini merupakan sejarah rintisan yang pertama. Nah, kemudian rintisan itu dilanjutkan dengan kelanjutan, ya, penelitian sejarah yang lebih mengarah atau mengaktifkan langkah yang ketiga, yaitu interpretasi. Jadi memang salah satu kelemahan dari sejarawan Indonesia pada masa lampau ini memang berkisar pada wilayah penafsiran. Jadi penafsirannya seringkali karena mengikuti penafsiran para sejarawan Belanda, maka sejarawan Indonesia seringkali menafsirkan sejarah bukan atas, ya, pandangannya sendiri, bukan atas pikirannya sendiri, tetapi dia selalu bergantung kepada pemikiran orang lain. Nah, sehingga dia sebenarnya banyak, ya, sejarawan Indonesia yang belum sempat melakukan penafsiran. Jadi dia harus melakukan penafsirannya sendiri berdasarkan, ya, tentu saja, ya, heuristik sendiri, kemudian kritik sendiri. Jadi sejarawan yang bagus itu melakukan heuristik sendiri, mencari sumber-sumber sejarahnya, kemudian melakukan kritik sumber juga sendiri, dan baru kemudian melakukan penafsiran. Nah, kalau zaman dulu sejarawan Indonesia itu
langsung menafsirkan ya secara terbalik, terutama kepada penafsiran orang-orang Belanda gitu ya. Jadi sebenarnya penafsirannya lebih mengarah kepada cara berpikir yang dangkal. Artinya hanya mengubah posisi atau membalikan posisi saja. Nah, sehingga hal itu menjadikan ya karya sejarah bangsa Indonesia ini tidak berkembang karena tadi tidak mencari sumber sendiri, tidak melakukan kritik sumber, tetapi langsung menafsirkannya pun sebenarnya bukan menafsirkan yang sungguh-sungguh, tetapi menafsirkan hanya membalikkan posisi. Dan inilah yang menjadi penyesatan dalam historiografi Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.